Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Halo teman-temanku semua. Jadi kali ini aku bersama teman-temanku yang lain ingin sedikit sharing-sharing nih mengenai satu buku paket yang sudah kami telaah sebelumnya, yaitu buku paket Akidah Akhlak dari kelas 12 Madrasah Aliyah. Nah, teman-teman bisa langsung enjoy this video sambil melihat dokumen PowerPoint yang sudah kami berikan sebelumnya, agar teman-teman bisa memahami apa yang kami jelaskan secara lebih mudah. Oke, teman-teman, enjoy this video. Kali ini kita akan menganalisis salah satu buku pendidikan agama Islam, yaitu buku Akidah dan Akhlak dari kelas 12 Madrasah Aliyah. Sebelum memasuki untuk ke materinya, kita di sini harus tahu nih, buku Akidah Akhlak itu isinya tentang apa aja sih, ya kan? Nah, akidah dan akhlak adalah dua elemen yang berbeda. Akidah adalah pondasi atau pendirian dari seseorang. Sedangkan akhlak adalah aktualisasi dari akidah, yaitu suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa menjadi kepribadian, hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat. Jadi dianggap orang yang sudah berakidah sudah pasti berakhlak, dan sebaliknya, orang yang berakhlak sudah pasti berakidah. Nah, jadi buku ini membahas dua elemen yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. Pertanyaan yang kedua, akidah dan akhlak itu sama atau beda nih? Nah, misalkan seseorang itu membutuhkan sebuah pondasi, kan? Pondasi itu tadi apa? Pondasi itu akidah. Nah, seseorang membutuhkan sebuah pondasi bagi dirinya agar ia dapat berdiri dan menjalani kehidupan dunia ini. Tanpa adanya pondasi atau akidah, hidup seseorang akan terombang-ambing. Dan akidah adalah pondasi atau pendirian dari seseorang sebagaimana bangunan tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak yang tadi kita ketahui adalah aktualisasi dari akidah. Jadi, orang yang berakidah sudah seharusnya berakhlak dan sebaliknya. Akhlak ini ada dua macam. Yang pertama adalah akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu ketika hiasi harinya dengan mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain. Sedangkan akhlak tercela itu kebalikan dari akhlak terpuji. Relevansi antara akidah dan akhlak ini yaitu berhubungan, karena dua elemen ini saling berkaitan dan berhubungan. Akidah sebagai fondasinya, sedangkan akhlak sangat berperan sebagai implikasi dari akidah. Jika salah satunya tidak ada pada diri seorang muslim, maka tidak sempurnalah dirinya. Tetapi tidak ada yang namanya manusia sempurna, yaitu hanya Allah lah yang maha sempurna. Terima kasih. Di slide selanjutnya ada kesempurnaan buku. Nah, teman-teman, jadi di buku ini dilengkapi dengan pedoman yang berisi KIKD, tujuan pembelajaran, kompetensi inti dan dasar, peta konsep, renungan dan pengamatan, terjemahan ayat Al-Quran dan hadis, evaluasi dan tugas, ruang diskusi, rangkuman, mengkaji dan memahami. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada yang pertama nilai-nilai mulia al-asma al-husna. Jadi Allah memiliki 99 nama yang indah dan lebih terkenal dengan sebutan al-asma al-husna. Nama tersebut cerminan dari perilaku Allah terhadap hamba-hambanya, seperti Al-Ghafar yang artinya menutupi. Cara meneladani sifat Al-Ghafar ini, menurut Imam Al-Ghazali, mengartikan Al-Ghafar Allah sebagai zat yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan. Yang kedua,
ada akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu seperti toleransi, musawah, dan ukhuwah. Nah, akhlak terpuji ini tidak hanya belajar atau mencontohkannya di lingkungan sekolah, melainkan bisa mengaplikasikannya di luar lingkungan sekolah, seperti masyarakat bebas. Nah, yang ketiga, menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan perbuatan yang membawa kerugian bagi pelaku dan orang lain. Orang yang melakukannya disebut munafik. Allah membenci perbuatan ini. Yang keempat, membiasakan adab pergaulan dalam Islam. Adab bergaul kepada tiap orang berbeda-beda. Beda jenis, beda adabnya, dan juga larangannya. Yang kelima, meneladani akhlak utama orang-orang sholih, yaitu ulama Islam yang di dalamnya terdapat sifat-sifat baik yang dapat dijadikan teladan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh teman saya tadi. Yang keenam, membiasakan akhlak terpuji. Akhlak terpuji merupakan perbuatan apabila kita melaksanakannya akan mendatangkan kebaikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, dari dalam Al-Quran mengungkapkan agar umat Islam tidak menjadi umat yang santai, yaitu umat yang hanya beribadah saja namun tidak ada usahanya. Nah, karena seharusnya harus berusaha dan diiringi dengan berdoa. Yang ketujuh, menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela itu contohnya fitnah, ghibah, naminah. Nah, fitnah itu membicarakan orang lain tidak sesuai dengan faktanya. Nah, ghibah itu membicarakan orang lain. Naminah mengadu domba. Nah, akhlak tercela sendiri ini adalah perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan baik bagi diri sendiri maupun individu yang melakukannya kepada orang lain dan berakibat fatal, bisa menghancurkan harga diri seseorang. Nah, yang kedelapan itu membiasakan adab membaca Al-Quran. Al-Quran di sini tidak hanya dibaca dan tidak hanya sekedar melantunkannya, menyuarakannya, namun tetapi masuk juga di dalam hati, jiwa, pikiran, dan raga. Di sini kita dianjurkan untuk memahami dan mengkajinya. Ya, kita harus bisa tahu apa makna arti bacaan, tajwidnya, panjang pendeknya gitu. Yang kesembilan, meneladani akhlak utama orang sholih. Contoh di sini itu Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal adalah contoh untuk kehidupan modern anak remaja yang mempunyai semangat tinggi dalam belajar dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa batas waktu. Jadi mereka tuh memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuannya tanpa mengenal waktu. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan akhlak terpuji itu? Akhlak terpuji merupakan sifat baik yang tertanam di dalam diri manusia yang meliputi hubungan seorang hamba dengan Tuhannya dalam ritual keagamaan dan berbentuk pergaulan sesama manusia dan juga sifat serta sikap yang terpantau terhadap semua makhluk. Jadi akhlak terpuji itu tidak hanya diimplementasikan pada sesama manusia saja, tetapi juga pada Tuhan dan alam semesta. Nah, akhlak terpuji itu akhlak yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, dan akhlak tercela itu perbuatan yang membawa kerugian bagi pelaku dan orang lain. Nah, membiasakan akhlak terpuji, yaitu yang pertama amal soleh, yang kedua toleransi, yang ketiga musyawah, dan yang terakhir uhwah. Sebagaimana judul dari bab bagian kedua ini, materi kali ini membahas perihal akhlak terpuji, serta beberapa bentuk dari akhlak terpuji yang dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, mulai dari amal soleh, toleransi, musyawah, serta uhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin membahas tentang akhlak terpuji. Sebagaimana dari judul tersebut, dari bab bagian kedua, materi kali ini membahas
tentang akhlak terpuji serta beberapa bentuk akhlak terpuji seperti apa yang dapat kita implementasikan dan bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari amal soleh, toleransi, musyawarah dan ukhuwah. Nah, dan ini ada sedikit pembahasan dan juga contoh untuk penerapan bentuk akhlak terpuji itu seperti apa. Yang pertama, amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan baik yang mendatangkan ladang pahala. Terdapat dalam beberapa dalil mengenai amal soleh, yaitu Al-Quran surat Al-Ashr ayat 1-3 dan Quran surat An-Nahl ayat 97 yang mengisyaratkan manusia, khususnya umat muslim, senantiasa berbuat kebajikan, karena setiap muslim yang berbuat baik, Allah akan menjamin kebaikan dalam hidupnya serta pahala baginya. Jadi seperti itu. Jadi setiap muslim yang melakukan kebaikan, insya Allah Allah akan menjamin kebaikan dalam hidupnya serta pahala baginya, seperti itu. Yang kedua toleransi. Toleransi di sini menghargai dan menghormati pendapat orang lain dan berusaha untuk menerima atau menghargai perbedaan tersebut. Toleransi ini bisa kita terapkan di bidang agama dan bidang sosial. Dalam surat Al-Mumtahanan ayat 8-9 menjadikannya landasan bahwasannya toleransi ini merupakan suatu sikap yang dianjurkan agama Islam. Jadi penting banget nih buat kita dan semuanya untuk bisa menghargai pendapat orang lain dan kita bisa menerima pendapatnya. Yang ketiga, adanya musyawarah. Musyawarah adalah persamaan seluruh manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hal tersebut mengingatkan setiap jiwa atas kesamaan derajatnya di dunia, sehingga dapat melenyapkan sikap suka membedakan antara satu dengan yang lain. Seperti itu musyawarah. Yang keempat, adanya ukhuwah. Ukhuwah ini di sini adalah perasaan simpati dan empati antara dua atau lebih, disebut juga persaudaraan. Ukhuwah ini juga memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Apa sih ukhuwah yang tadi saya sebutkan? Ada penjelasannya. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah Islamiyah maksudnya adalah upaya dalam rangka menumbuhkan kembangkan persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan agama Islam. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, berarti persaudaraan kebangsaan ini artinya seluruh warga negara Indonesia adalah bersaudara. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah adalah berarti persaudaraan sesama manusia, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Ukhuwah ini dilandasi dengan dalil surat Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya adapun kritik dari materi bagian bab 2. Yang pertama, adanya kosakata. Kosakata dalam pedoman penggunaan buku tercantum adanya kosakata, akan tetapi dalam setiap bab maupun subbab tidak terdapat keyword berupa kosakata. Yang kedua, adanya dari bagian kedua buku ini kan membahas mengenai akhlak. Akan tetapi sebelumnya tidak diberikan penjelasan secara mendetail terlebih dahulu untuk mengenai pengertian akhlak. Padahal akhlak itu sangat penting buat semua manusia, semua orang lah, yang bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, adanya hikmah berakhlak. Dalam pembahasannya penulis tidak menyertakan hikmah atau keuntungan dalam berakhlak. Padahal dapat bisa saja memotivasi siswa untuk tetap mengamalkan bentuk akhlak terpuji seperti itu. Dari kritik dari bagian bab 2 ini seperti itu.
Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, atau kurang pas lah omongan saya, mohon maaf. Nah teman-teman, jadi setelah kami mengkritik bagian kedua mengenai akhlak terpuji, kami juga memberikan beberapa penawaran solusi yang insya Allah sangat bermanfaat. Nah, penawaran solusi yang pertama yaitu mengenai kosakata, sebagaimana yang telah dituliskan oleh penulis dalam panduan buku tersebut. Nah, kosakata ini kami sarankan tidak hanya dalam satu bab atau dua bab saja, akan tetapi dalam setiap bab, karena yang kami baca, setelah kami baca, setiap bab itu memiliki beberapa kosakata Arab Latin yang sulit dimengerti. Tuh, jadi kami sarankan memberikan kotak kosakata yang insya Allah dapat memudahkan teman-teman yang lain ketika membaca pelajaran tersebut. Tuh. Nah, yang kedua, kami juga memiliki penawaran solusi, yaitu memberikan hikmah pada bagian kedua. Jadi pada bagian kedua ini kan membicarakan tentang bentuk-bentuk dari akhlak terpuji. Nah, mungkin dari bentuk-bentuk tersebut bisa diberikan hikmahnya setelah berakhlak terpuji seperti itu, apa hikmahnya, kemudian apa yang didapat seperti itu. Jadi hikmah ini dapat memotivasi teman-teman yang membaca pelajaran tersebut agar ingin selalu berakhlak terpuji seperti itu. Nah, yang ketiga, kami juga memiliki penawaran solusi, yaitu memberikan informasi secara lebih detail dalam pembahasan akhlak, karena pada bagian kedua ini kan membicarakan tentang akhlak, akan tetapi yang ada di buku itu membicarakan akan tetapi yang ada di buku tersebut sangat minim dalam menginformasikan apa itu akhlak. Mungkin penulis bisa lebih detail memberikan informasi mengenai akhlak tersebut. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, beberapa penawaran solusi yang kami berikan kepada Nah teman-teman, jadi seperti itu bahasan kami kali ini. Semoga teman-teman yang menonton sampai akhir bisa memahami dan mencerna apa yang telah kami jelaskan dengan secara lebih mudah. Thanks for watching our video, and as I say, tata for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.